Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat bahagia selalu. Oh iya, langsung saja ya. Untuk memulai pertemuan kita hari ini, kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Oke, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan pertama kemarin kalian sudah mempelajari tentang tata cara menyatakan bilangan bulat negatif sesuai dengan situasi kehidupan sehari-hari. Dan pada pertemuan kedua ini, materi yang akan kalian pelajari adalah menunjukkan letak bilangan bulat negatif juga positif pada garis bilangan. Kemudian melengkapi juga garis bilangan yang sudah diberikan. Berikutnya membandingkan dua bilangan bulat, menuliskan lambang bilangan dari bilangan bulat, dan yang terakhir adalah lawan dari sebuah bilangan bulat. Anak-anak, sebelum kita mempelajari materi pertama untuk hari ini, yaitu melengkapi garis bilangan, kita ingat kembali materi yang sudah pernah kita pelajari kemarin, yaitu tentang garis bilangan. Bu Guru ingatkan lagi ya, pada sebuah garis bilangan terdapat sebuah bilangan yang memisahkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, yaitu bilangan 0 yang terletak di tengah-tengah garis bilangan tersebut. Ya, sedangkan bilangan-bilangan yang terletak di sebelah kanan 0 dinamakan bilangan bulat positif. Anggotanya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan bilangan-bilangan yang terletak di sebelah kiri 0 dinamakan bilangan bulat negatif. Anggotanya minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya. Di sini Ibu Guru sudah siapkan contoh soal tentang melengkapi garis bilangan berikut. Ya, jadi perintahnya lengkapilah garis bilangan berikut. Ya, di sini ada dari bilangan 0 sebelah kanannya titik-titik, titik-titik, 3 dan 4. Begitu juga di sebelah kirinya ada negatif 1, negatif 2, titik-titik, titik-titik, dan seterusnya. Bisa kita lihat dari angka 0 atau bilangan 0 ya, yang terletak tepat di sebelah kanan 0. Di sini tanyakan, tentu kalian masih ingat berapa bilangannya? Oke, kita ngelapi 1. Good. Sebelah kanannya 1 yaitu 2. Bilangan bulat positif pada soal ini sudah komplit. Sekarang kita lihat bilangan bulat negatif yang terletak di sebelah kiri 0. Sebelah kiri 0 ada negatif 1, negatif 2, berikutnya titik-titik. Sebelah kirinya negatif 2 berarti negatif 3, kemudian negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, titik-titik, berarti setelah negatif 7 sebelah kirinya adalah negatif 8, negatif 9, dan yang terakhir adalah negatif 10. Jadi bilangan-bilangan yang merupakan jawaban dari soal pertama tentang melengkapi garis bilangan berikut, jika diurutkan dari yang terkecil adalah negatif 10, negatif 8, negatif 4, negatif 3, 1, dan 2. Kita lanjutkan menyelesaikan contoh soal kedua. Masih dengan soal yang sama, lengkapilah garis bilangan berikut. Caranya seperti tadi ya. Kita perhatikan di mana letak titik 0 kalau di soal tersebut dituliskan titik 0-nya. Ya. Di sini ada 0, berarti sebelah kanannya 0 masih sama yaitu 1. Kemudian 2, 3, setelah 3 sebelah kanannya 4, 5,
kemudian 6 titik-titik berikutnya, dan yang terakhir sebelah kanannya 6 adalah 7 ya. Setelah bilangan bulat positif ini terpenuhi, kita lihat bilangan bulat negatif yang terletak di sebelah kiri 0, yaitu negatif 1. Kemudian di sini sudah terisi negatif 2, negatif 3, negatif 4, sebelah kirinya negatif 4 yaitu negatif 5, negatif 6, dan di soal sudah tercantum terakhir negatif 7. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 2 jika kita urutkan dari sebelah kiri adalah negatif 6, negatif 6, negatif 5, negatif 1, 1, 6, dan 7. Kalian boleh menggunakan cara yang lain untuk menentukan jawaban soal-soal seperti ini. Ada banyak sekali caranya. Ya, anak-anak, setelah kalian mempelajari dan memahami tentang garis bilangan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa letak bilangan bulat, ya, letak bilangan bulat semakin ke kanan, kita mulai dari kiri, dari arah manapun, jika bilangan bulat itu letaknya semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Letak bilangan bulat semakin ke kiri, maka nilai bilangannya akan semakin kecil. Jadi, pada bilangan bulat, angka atau bilangan yang terletak di sebelah kanan nilainya lebih besar dibanding angka atau bilangan di sebelah kiri. Nah, untuk materi berikutnya, sekarang kita akan mempelajari tentang membandingkan dua bilangan. Ya, masih ingat tanda membandingkan dengan lebih besar, lebih kecil, atau kurang dari, lebih dari. Langsung saja ya, sudah Ibu Guru siapkan soalnya di sini. Di sini perintahnya adalah gunakan tanda kurang dari, tandanya seperti ini. Ya, dan tanda lebih dari, ya. Tandanya seperti ini untuk lebih dari. Soal pertama, 8 dibandingkan 3. Kalian pasti sudah bisa langsung tahu lebih besar atau lebih kecil. Karena angka 8 letaknya lebih kanan, di sebelah kanan angka 3, berarti 8 lebih dari 3. Atau lebih besar dari 3 juga boleh. Kalimatnya begitu. Oke, yang kedua, negatif 10 dibandingkan dengan negatif 2. Pada garis bilangan, negatif 10 letaknya lebih kiri, di sebelah kiri dibanding negatif 2. Berarti negatif 10 kurang dari negatif 2. Soal ketiga, negatif 125 dibandingkan negatif 152. Pada garis bilangan, negatif 125 letaknya lebih kanan atau berada di sebelah kanan negatif 152. Jadi, negatif 125 lebih dari negatif 152. Soal keempat, negatif 64 dibandingkan dengan 64. Ya, di sini sudah bisa dilihat satu angkanya sama, yang membedakan yang satu negatif, satu positif. Pasti yang lebih besar positif. Ya, karena 64 letaknya di sebelah jauh di sebelah kanan negatif 64. Jadi negatif 64 kurang dari 64. Soal terakhir, negatif 341 dibandingkan dengan negatif 314. Negatif 341 posisinya lebih kiri dibanding negatif 314. Jadi, negatif 341 kurang dari negatif 314. Demikian anak-anak 5 contoh soal yang Ibu Guru berikan pada kalian. Semoga kalian bisa memahami materi tentang membandingkan dua bilangan, terutama bilangan bulat.
materi berikutnya yang kita pelajari sekarang adalah membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Di materi bilangan bulat ini, seperti dengan materi yang lain, ada juga membaca dan menulis. Sudah Ibu Guru siapkan 5 contoh di sini. Perhatikan baik-baik ya. Langsung Ibu Guru bacakan dan kita jawab. Yang pertama, contoh pertama. Lambang bilangan dari 15 adalah, masih ingat 15? Berarti langsung kita tulis di sini jawabannya 15. Karena dia positif, langsung boleh ditulis 15 saja. Ya. Yang kedua, lambang bilangan dari negatif 34. Di sini ada kata negatif 34. Karena negatif berarti diwakili dengan simbol atau minus 34. Nah, dari soal lambang bilangan dari negatif 34 adalah minus 34. Ditulis ada tanda minus seperti ini. Soal ketiga. Negatif 207 adalah lambang bilangan dari, ada tanda minus di sini, berarti kita tulis negatif 207. Jadi ditulis pakai kalimat ya, minus 207, lambang dari negatif ya 207. Jangan lupa kata negatifnya. Soal keempat ya, angkanya seperti ini. 14069 adalah lambang dari, jadi kalau kita baca ini lambang dari 14.069. Kita tulis di sini. Lambang dari 14.069. Ya. Contoh soal kelima. Negatif 85. Ada kata negatif 85. Berarti langkah awal kita menuliskan tanda minus 85. Jadi negatif 85 kita tulis minus 85. Paham anak-anak? Jadi anak-anak, pada penulisan bilangan bulat, terutama yang bilangan positif, pada umumnya dituliskan dengan tidak mencantumkan tanda positif ya. Tanda positif tidak usah dicantumkan, seperti contoh nomor 1 dan nomor 4. Contoh nomor 1 bisa dituliskan dengan 15 saja, tidak perlu plus 15. Nah, sebaliknya kalau untuk bilangan negatif, penulisannya dengan cara mencantumkan tanda negatif di depan angka tersebut. Contohnya pada soal nomor 2 dan pada soal nomor 5. Di soal nomor 3 juga ada tanda negatifnya. Jangan lupa ya. Terima kasih perhatiannya. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari berikutnya adalah hubungan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Di sini sudah Ibu Guru siapkan tentang gambar garis bilangan. Sekarang kita perhatikan angka 0, 2, dan negatif 2. Angka 0 di sini terletak antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sedangkan angka 2 di sini terletak 2 langkah di sebelah kanan angka 0. Dan negatif 2 di sini terletak 2 langkah di sebelah kiri angka 0. Jadi bisa dikatakan bahwa lawan dari 2 adalah negatif 2. Begitupun sebaliknya. Lawan dari negatif 2 adalah 2.
Ya, paham anak-anak? Satu lagi ibu guru akan berikan contoh. Sekarang kalian perhatikan angka negatif 4 di sini. Negatif 4 itu letaknya adalah 4 langkah ya. 4 langkah 1, 2, 3, 4 di sebelah kiri 0. Berarti lawannya kita cari yang 4 langkah di sebelah kanan 0. Berarti lawan dari negatif 4 adalah 4. Pun sebaliknya, lawan dari 4 adalah negatif 4. Oke anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini. Jadi ada 4 materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Yang pertama, melengkapi garis bilangan. Yang kedua, perbandingan dua bilangan. Yang ketiga, membaca dan menulis lambang bilangan. Yang keempat, hubungan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, untuk menguji sampai sejauh mana pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan latihan ya. Latihan-latihan di buku paket. Jadi langsung dikerjakan di buku paket ya. Ini silahkan dikerjakan di buku paket. Ayo berlatih 1, ayo berlatih 2, dan ayo berlatih 3. Keterangannya sudah ada di situ. Ingat, langsung di buku paket, tidak perlu dikumpulkan. Nah, setelah kalian mengerjakan latihannya, nanti ibu akan kirimkan tentang pembahasannya. Paham anak-anak yang harus kalian lakukan? Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang ibu guru sampaikan kali ini bermanfaat buat kalian semua, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari apa yang telah ibu guru sampaikan kepada kalian. Oke, terakhir kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Oke, let's finish. Alhamdulillahirobbil alamin ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.